Unta akan menjadi rekan perjalanan terbaik bagi kalian yang menyukai petualangan menantang. Dengan daya hidup yang tinggi, unta bisa menjadi kapal gurun terbaik bagi perjalanan di tengah panasnya hamparan pasir. Sayangnya, bagi unta yang telah lama hidup dalam penangkaran, mereka akan cenderung kehilangan ketajaman insting untuk menemukan kubangan air di tengah gurun pasir. Astaga, tentu saja ini akan menjadi masalah besar. Well, sebelum memutuskan berkelana di tengah hamparan gurun pasir, sebaiknya kalian memperhatikan informasi tentang unta berikut ini. Sama seperti kuda, unta mampu mengangkut beban seberat 90 kg. Oleh karena itu, sejak 3000 tahun yang lalu, manusia telah memelihara unta dan menjadikannya sebagai sarana transportasi. Pertanyaannya, mengapa manusia memilih menggunakan unta dibandingkan dengan kuda? Seperti yang kita tahu, kuda memiliki kecepatan tinggi dengan daya angkut sama seperti unta. Lantas, apa pertimbangan manusia saat memilih unta untuk berkelana? Jawabannya adalah ketahanan. Unta ternyata merupakan hewan yang mampu bertahan dalam perjalanan jarak jauh. Untuk berpergian jarak pendek, orang mungkin cenderung memilih kuda sebagai partner perjalanannya. Namun di level jarak jauh, kuda akan cenderung mudah lelah. Bukan hanya itu, dalam medan yang bersalju ataupun berair, kuda akan mudah tergelincir atau bahkan tenggelam. Di sisi lain, unta memiliki bentuk kaki yang sangat bersahabat. Bantalan kakinya mampu menyesuaikan diri dalam medan curam, berair, pasir, atau bahkan salju. Ini sangat memudahkan manusia dalam perjalanannya. Selain itu, unta juga memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menahan lapar. Mereka mampu bertahan lebih dari 3 minggu tanpa air ataupun makanan lainnya. Kemampuan ini tentu tidak dimiliki oleh kuda. Selama berbulan-bulan, unta mampu bertahan hidup, bahkan berkembang biak tanpa adanya makanan. Mereka akan kehilangan 40% berat badannya, kemudian menelan 32 galon air sebagai gantinya. Sungguh, siklus yang luar biasa. Rahasianya ada di punuk dan perutnya. Mereka akan menyimpan lemak di punuknya, lalu memecah lemak tersebut menjadi air dan panas yang digunakan untuk beraktivitas. Wait, kalian mungkin mengira bahwa punuk merupakan alasan mengapa unta mampu bertahan tanpa air dalam jangka panjang. Namun alasan utama ternyata bukan itu. Unta memiliki sel darah merah yang berbeda dengan mamalia lainnya. Jika pada umumnya, mamalia memiliki sel darah berbentuk bulat, sel darah unta ternyata berbentuk oval. Bentuk inilah yang kemudian membantu unta dalam bertahan hidup tanpa adanya air. Selain itu, usus dan ginjal unta juga sangat baik dalam menyerap nutrisi dan menahan air. Oleh karena itu, hasil kotoran unta lebih kental dan kering jika dibandingkan dengan mamalia lain. Kembali ke topik perjalanan panjang. Rasanya sangat menarik saat kita berkelana di hamparan pasir di atas punuk unta dengan menikmati pemandangan asing yang mungkin belum pernah kita saksikan. Namun kenyataan bahwa unta yang dipelihara oleh peternak memiliki insting yang sangat berbeda dengan unta liar. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi para pengembara. Unta liar mungkin memiliki insting tajam dalam menentukan arah dan menemukan cadangan air di tengah gurun. Namun bagi unta yang sekian lama berada dalam peternakan, insting tersebut akan menurun secara drastis. Inilah yang menjadi penyebab mengapa banyak sekali mayat unta yang ditemukan di tengah gurun. Sungguh miris. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui
saat melihat unta dalam kondisi mati, jangan pernah sekali-kali mencoba menyentuhnya. Mengapa? Karena ini adalah bencana. Mereka bisa meledak kapan saja. Seperti yang telah diketahui, unta memiliki lemak pada punuknya. Lemak tersebut tidak akan kemana-mana saat sang unta telah mati. Perlahan, lemak tersebut akan berubah menjadi gas metana. Sementara cadangan air yang ada di dalam perut akan terurai dan berfermentasi menjadi karbon dioksida, nitrogen, dan komponen lain yang mudah terbakar. Hal tersebut disebabkan karena mikroorganisme yang ada di dalam perut masih tetap aktif. So, meskipun unta menyimpan cadangan lemak dan air, kalian jangan coba-coba nyentuh apalagi minum air dari tubuhnya ya guys. Karena selain rawan meledak, unta tersebut juga sangat banyak mengandung bakteri.